Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Baca-baca kita ya Bu. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena 50 orang benar yang ada di dalamnya? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Ayat 30. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka
Kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Waktu kami dulu belajar tentang Sodom Gomora ini, guru saya mengatakan bahwa judul ini cocok jika dibuat judulnya Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Dan satu yang saya berkesan waktu itu bahwa tugas seorang hamba Tuhan adalah memohon kepada Tuhan agar Tuhan tidak memusnahkan orang di bumi ini. Tapi waktu itu dosa Sodom dan Gomora sudah luar biasa. Nanti kita akan membaca ya, bagaimana orang-orang di Sodom Gomora itu. Jarang sekali ini dibahas di gereja. Dosa homoseksual. Laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan. Itulah yang terjadi di Sodom Gomora. Tapi ketika Allah akan menghukum Sodom dan Gomora, dikatakan tadi Allah sendiri berpikir, ayat 17, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Ya, karena Abraham itu hambanya. Karena Abraham itu dipercayai ketika Allah akan menghukum Sodom dan Gomora, Allah tidak berrahasia kepada Abraham. Ya, lalu ketika Abraham mendengar itu, Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, kalau ada 50 orang, masakan kau musnahkan Sodom Gomora? Tuhan bilang kalau ada 50, tak akan kumusnahkan. Tawar lagi 45, tawar lagi, ditawar lagi sampai terakhirnya 5. Ternyata di Sodom dan Gomora 5 orang pun tidak ada lagi yang takut akan Tuhan. Saya ulangi, di Sodom dan Gomora tidak ada lagi 5 orang. Di Kanopan ini, di Sumatera Utara ini, di Indonesia ini, berapa kita tawar-tawaran dengan Tuhan? Di Italia berapa? Di Amerika berapa? Ya, waktu saya kecil, saya pernah menonton film tentang Sodom Gomora ini. Waktu itu ada kaum misionaris datang ke desa kami. Dan dari waktu kecil itu aku sudah tahu bahwa ada dosa seperti ini. Laki-laki suka sama laki-laki. Perempuan suka dengan perempuan. Mereka menggantikan hubungan yang normal. Ya, semua orang berdosa. Tapi dosa Sodom Gomora ini sangat mengerikan. Mereka sudah menolak yang ditetapkan Tuhan, laki-laki dan perempuan. Tapi di Sodom Gomora ini mari kita lihat bagaimana ceritanya ya. Kita pasti ingat bagaimana ceritanya Lot. Lot itu sebenarnya orang yang terpilih ya. Dia dibawa oleh Abraham, dia berenya atau anak abang atau anak adiknya ya. Keluarganya lah dibawa keluar dari Ur Kasdim itu waktu Abraham dipanggil ke tanah perjanjian dari tempat orang-orang penyembah berhala, dan Lot adalah orang yang disayangi oleh Abraham. Tapi waktu gembala-gembala, kan Lot ini sudah kaya juga ya, Abraham kaya, banyak kambing-kambing mereka. Jadi
permahan-permahannya ini, ada bahasa Indonesia permahan, gembala-gembalanya ini bergaduh, ribut. Jadi dibilanglah sama Abraham, Lot, sudah gaduh saja gembala-gembala kita ini, pisahlah kita ya. Kau kemana? Pandanglah ke kiri atau ke kanan. Kalau aku ke kanan, kau ke kiri. Ya, lalu kita tahu ceritanya, Lot memandang bahwa Sodom itu indah, ya, dan dia memilih untuk ke Sodom dan Gomora itu. Mari kita lanjutkan pasal yang ke-19. Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Saya kan tidak terlalu pandai menafsirkan ini. Yang saya tahu Allah datang dalam wujud malaikat atau wujud manusia, dan dia datang menemui Lot, ya. Yang menarik bagi saya ayat 2, Lot mengatakan, ayat 1, Lot tadi langsung menyembah. Jadi Lot ini adalah orang yang mengenal utusan Tuhan, dikenalnya Tuhan, ya. Baik, ayat 2, serta berkata, ini perkataan Lot kepada malaikat Tuhan yang datang itu, Tuan, silahkanlah singgah di rumah hambamu ini, bermalamlah di sini, dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Ya, sebenarnya tadi malaikat-malaikat Tuhan ini datang ke Sodom dan Gomora untuk membinasakan Sodom Gomora, tapi ada Lot di situ. Lot mengenal Allah, dia sujud menyembah, ya, karena malaikat itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Sebenarnya dia tidak mau menginap, ya, katanya mereka mau di tanah lapang saja, tapi karena Lot mendesak, lalu malaikat-malaikat Tuhan itu berhenti di sana dan menginap. Kita lanjutkan ayat 4. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Saya ulangi, tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki, kaum bapak-bapak, pria-pria datang dan mereka mengepung rumah Lot. Ayat 5, perhatikan baik-baik. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam itu? Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Tetapi mereka berkata, enyahlah. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita.
Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin kalau kita melihat satu keganjilan, ada laki-laki yang sangat dekat dengan laki-laki, kita menganggap itu hal yang lumrah, ya. Mungkin kalau ada orang yang mengandung, ya, hamil di luar nikah, semua orang akan membicarakannya. Bahkan mungkin ada disiplin dari gereja. Tetapi untuk laki-laki yang dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, nampaknya kita menganggap sepele, ya, seakan-akan itu bukan dosa. Ya, bukan berarti sisterhood atau brotherhood tidak boleh, ya. Boleh saja perempuan kompak dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki, tapi dalam hal di sini bukan homoseks, ya, bukan lesbian. Perhatikan, karena wujud malaikat yang datang ke rumah Lot itu adalah wujud pria, maka semua pria-pria di kota itu datang. Saya waktu baca ini, ya, sangat ngeri kupikir, ya. Mereka berseru kepada Lot, ayat 5, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Keinginan seks yang tidak normal. Laki-laki menyukai laki-laki. Perempuan menyukai perempuan. Saya tidak tahu, saya dapat informasi bahwa di negara-negara, ya, seperti teman saya ada bercerita di Jerman, ya, ada pendeta yang sudah menikahkan laki-laki dengan laki-laki. Ya, ada banyak di sana pasangan-pasangan yang pria dengan pria. Aku nggak tahu di Indonesia atau di kampung kita ini, kita ingat bahwa ini sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Waktu Lot keluar, dia menemui mereka. Bahkan dia menawarkan, ya, Lot tidak mau kalau malaikat-malaikat itu diganggu. Apa katanya? "Kamu tahu aku mempunyai 2 anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya janganlah kamu apa-apakan orang-orang ini. Sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Ya. Mereka mau malaikat-malaikat itu mereka pakai. Itulah dosa di Sodom dan Gomora. Sehingga sampai hari ini kan kalau ada laki-laki, ya, melecehkan laki-laki atau sepakat atau pelecehan, ya, sering disebut istilahnya sodomi. Dari sinilah asalnya. Dari dosa di Sodom Gomora itu adalah dosa penyimpangan seksual. Ya, karena sejak Allah menciptakan Adam dan Hawa, ya, laki-laki dengan perempuan, itu yang diizinkan Tuhan. Tetapi kita lanjutkan, malaikat Tuhan tadi, ya, lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki? Anakmu perempuan atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini." Ini pasti kita ingat waktu kisah Nuh, ya.
Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 anak menantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. Zaman Nuh, hujan datang 40 hari. Begitulah Tuhan memusnahkan manusia dan segala dosa-dosanya. Lalu zaman Lot, zaman Abraham, datang Sodom dan Gomora, dihukum dengan api belerang. Saya tidak tahu apakah corona ini juga utusan Tuhan untuk menegur kita. Kita lanjutkan. Ayat 13. Sebab kami, malaikat-malaikat itu yang mengatakan, sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya. Tadi kan anak perempuannya Lot ada 2, belum menikah, ya, tapi nampaknya sudah punya tunangan, ya, atau punya calon. Lalu Lot menjumpai mereka. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anak perempuannya. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ya, kedua calon menantunya itu tidak mau, mereka tidak percaya apa yang dikatakan oleh Lot. Dulu juga waktu Nuh berkhotbah, waktu Nuh membuat bahtera di atas gunung, orang-orang mengejek dia. Nuh sudah gila, bikin bahtera di atas gunung. Orang membuat bahtera itu di pantai, tapi Nuh sudah gila, ya. Memang kadang-kadang apa yang disuruh Tuhan kelihatannya gila bagi orang yang tidak percaya. Tetapi di sini Lot mengajak mereka, ya. Tapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Kedurjanaan. Jadi laki-laki dengan laki-laki itu durjana di hadapan Allah. Berhentilah engkau melakukan itu. Bahkan ada orang yang berani pura-pura menikah dengan perempuan, tapi sesungguhnya keinginan hatinya adalah seperti Sodom dan Gomora. Laki-laki dengan laki-laki. Mereka menggantikan hubungan yang normal dengan hubungan yang tidak normal, yaitu dengan yang sejenis. Tuhan mengatakan ini durjana. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota untuk melepaskan di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka,
Janganlah kiranya demikian, Tuanku. Sungguhlah hamba-Mu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapan-Mu. Dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota kecil itu, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Cepatlah, larilah ke sana. Sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Ya, ini sesuai judulnya tadi ya. Abraham tawar-menawar dengan Allah. Sekarang Lot juga tawar-menawar dengan Allah. Mungkin dalam bahasa sederhana aku berpikir manusia bisa membuat permohonan kepada Allah. Dan Allah mau mendengarkannya jika manusia itu orang yang dirahmatinya. Orang yang mendapat belas kasihan Tuhan. Orang yang masih ada rasa takutnya kepada Tuhan. Sahut malaikat itu kepadanya, ayat 21, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Cepatlah, cepatlah, larilah Lot dan keluarga. Api Tuhan turun membakar Sodom Gomora. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Saya ulangi, Allah menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Mungkin selama ini yang selalu kami khotbahkan, para pendeta ini selalu mengkhotbahkan Allah itu kasih. Allah itu kasih. Mungkinkah khotbahku kurang seimbang? Hari ini aku akan menyampaikan kepadamu bahwa Dia kasih. Kasihnya dosa harus dihukum. Dosa harus dihukum. Itulah yang terjadi kepada Sodom dan Gomora. Tetapi ada Lot di situ yang takut akan Tuhan. Allah menyuruh malaikatnya untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Demikian juga dengan kita. Allah menyuruh anaknya yang tunggal. Pola doa anak nana sasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan na sa leleng ni leleng na. Itulah keselamatan yang disediakan Tuhan bagi kita. Dikirimnya Yesus Kristus, anak nana sasadai. Asa unang mago hita. Kita lanjutkan. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan. Saya ulangi, api dan belerang berasal dari Tuhan, bukan dari iblis. Api dan belerang ini bukan dari iblis, tetapi dari Tuhan. Jadi kalau ada yang bertanya, corona ini dari mana? Dari iblis kah? Dari Tuhan kah? Yang aku tahu adalah jikalau Tuhan menurunkan hukuman, ada
artinya kita harus bertobat. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta lembah-lembah dan tumbuh-tumbuhan di tanah. Semua dihukum Tuhan. Tetapi ayat 26, istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Tadi sudah ada peraturannya. Larilah, jangan menoleh. Mungkin banyak harta si Lot ini di situ. Istrinya berpikir, tadi ndo HP sudah. Tapi sudah dibilang Tuhan, jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Tapi istri Lot menoleh. Jadi apa dia kawan? Jadi tiang garam. Bisa jadi kita orang yang sudah dipilih untuk diselamatkan. Tapi kita menoleh ke belakang. Kita tidak memenuhi aturan yang diminta Tuhan. Peraturan itu tujuannya bukan untuk menyusahkan kita. Kalaupun saya selalu berkhotbah bahwa dosamu itu akan menimpa kamu, bertobatlah kita, bukan karena benci. Itu adalah pemberitahuan kasih sayang. Seperti pemberitahuan corona, jangan jalan-jalan keluar. Jangan lagi kalian ke kedai kopi. Jangan di rumah saja. Kalaupun harus keluar, pakai peralatanmu. Itu bukan untuk membatasi hakmu. Tetapi tujuannya adalah supaya kita terhindar dari bahaya. Namun istri Lot menoleh ke belakang. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Tuhan mengenal milik kepunyaannya. Tuhan mendengar permohonan Abraham. Diselamatkannya yang 4 orang itu, walaupun ada 1 yang menoleh ke belakang. Inikah tugas kita sebagai hamba Tuhan? Ketika terjadi malapetaka, adakah kita berdoa kepada Tuhan, membela bangsa ini, memohon belas kasihan Tuhan? Atau kita sibuk bernubuat-nubuat, mengeluarkan ilmu-ilmu baru, ya. Saya hanya ingin menyampaikan ini. Dari tadi malam saya terus berpikir, kebetulan ada seorang teman yang mengirim video bagaimana orang-orang di Italia itu, laki-laki dengan laki-laki, mereka membuat pesta-pesta pora, kaum-kaum homoseksual, orang-orang lesbian. Mereka menghina peraturan Tuhan. Tuhan yang sudah menetapkan beranak cuculah dan bertambah banyak. Laki-laki dengan perempuan. Tetapi orang menyepelekan itu. Kaum homoseksual tidak akan pernah punya anak. Atau lesbian tidak akan pernah melahirkan. Dia mau menghambat perkembangan tapi mau menyebarkan dosa. Ini yang menggeliti hati saya. Kita bersyukur di zaman yang terjadi corona ini kita sudah punya
firman Tuhan. Kita sudah pernah mendengar kisah Nuh. Sekarang kita dengar Sodom Gomora. Bahkan sering sekali kita lihat ya, di mana firman Tuhan diejek-ejek, terjadi banyak malapetaka. Kiranya bumi mendengarlah suara Tuhan. Allah yang mengasihi kita. Marilah kita datang kepadanya dan mengakui dosa-dosa kita. Dan jangan kita berkompromi. Katakanlah, didik anak-anakmu dari mulai kecil. Ajarkan tentang seksiologi. Laki-laki dengan perempuan itu yang ditetapkan Tuhan. Jangan anggap itu sepele. Ya, saya kadang-kadang ketemu dengan orang-orang di pasar ya. Di toko monja kami. Orang kaum-kaum yang menolak jati dirinya. Dia sebenarnya pria tapi dia datang cari rok. Cari baju-baju perempuan. Saya selalu berbicara dengan mereka. Itu dosa, nak. Walaupun saya ditertawakan, tapi saya tetap mengatakan kepadanya, itu dosa. Ya, bahkan bisa penyakit menular, HIV juga terjadi karena itu. Marilah kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan, kiranya kita diluputkan. Seperti Tuhan meluputkan Israel pada waktu hari Paskah. Dia meluputkan orang-orang yang ada tanda darah anak domba di pintu rumahnya. Hari ini darah anak domba yaitu Yesus bukan lagi di ambang pintu rumah, tetapi di hati kita. Dia yang sudah mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Adakah dosa saudara? Saya paling depan. Sayalah orang berdosa. Tetapi dia datang untuk menyelamatkan kita. Tidak susah. Tidak ada yang perlu dibayar. Dia sudah membayar semuanya. Di kayu salib itu dia sudah menyelesaikan semuanya. Kau tinggal datang kepadanya dengan rendah hati dan menundukkan kepala. Dan mengatakan bahwa kita orang berdosa. Dia mengatakan, Molota topoti dosata haposado debata jala bonar. Di manesa nasa dosata jala paluho kita sian nasa hageduhon. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terima kasih bagi saudara-saudara yang sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk bisa mengerti, untuk bisa datang kepada Yesus di hari Paskah ini. Salam dalam nama Tuhan Yesus.